Shalom, selamat pagi. Saat ini kita kembali lagi dengan ibadah online. Tapi kita percaya bahwa tidak akan mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan tidak akan mengurangi berkat Tuhan atas kita. Kita mau pujikan, Kau layak dipuji, disembah Tuhan. Melukiskan
saat ini Bapa kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa saat ini janjinya Tuhan akan dinyatakan atas kita dan surga akan dihadirkan di tengah-tengah dunia. Haleluya. Yeay. Siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sekalipun tak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang tak pernah ingkar akan janji-janji. Haleluya. Ke
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami boleh ibadah bersama-sama secara online. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, tidak seberapa pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan akan menjadi berkat buat kami semua. Tuhan beri hikmat-Mu kami semua seluruh jemaat-Mu, sehingga kami mengerti dan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu untuk kami semua melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini firman Tuhan yaitu mengenai menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Prajurit TNI dipilih untuk melakukan tugas-tugas kemiliteran sesuai dengan jenjang kepangkatan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu gambaran hubungan orang Kristen dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipilih Kristus sebagai prajuritnya, dengan Dia adalah komandan kita. Ada 3 kunci menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Yang pertama yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kedua disiplin. Yang ketiga adalah tekun. Yang pertama fokus kepada Tuhan. Mengapa harus fokus kepada Tuhan? Saudara, seorang prajurit harus fokus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandannya. Prajurit yang sedang berjuang harus memfokuskan dirinya kepada peperangan yang sedang dihadapinya. Prajurit yang lengah bisa kehilangan nyawanya. Jadi kita juga harus fokus pada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita. Kita fokus melakukan perintah-perintah yang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian juga saudara di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus memfokuskan diri kita kepada Tuhan dengan menyingkirkan segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Semua hal-hal itu harus kita singkirkan. Tuhan kita adalah komandan yang tahu persis tujuan dari perintah yang diberikannya kepada kita. Dia tidak akan menjerumuskan kita dengan perintah-perintah yang diberikannya bagi kita. Tidak, Tuhan tidak mungkin menjerumuskan kita dengan perintah-perintahnya yang sudah diberikan kepada kita. Ketika kita fokus untuk melakukan segala perintahnya dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita, maka kita akui kita akan dapat menyelesaikan misi yang Tuhan sedang berikan kepada kita.
kita akan fokus menyelesaikan misi yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Saudara, kita dapat menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Apapun masalah yang terjadi atas setiap kehidupan kita, kita dapat menyelesaikannya. Karena apa? Kita fokus melakukan segala perintah Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita mulai khawatir dengan kebenaran dari firman-Nya dan segala janji Tuhan bagi kita, maka musuh si iblis itu akan dengan mudahnya mengalihkan kita dengan berbagai masalah yang menekan kita, sehingga kita tidak mendapat jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Hiduplah dalam kebenaran dan berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi prajurit yang baik di hadapan Tuhan. Mazmur 26 ayat yang ketiga, kita buka Alkitab kita dan kita bersama-sama membacanya di dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara, itulah yang harus kita lakukan sesuai dengan Mazmur 26 ayat yang ketiga. Jadi mata kita tertuju pada kasih setia Tuhan. Dan kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Pasti kita akan menjadi prajurit-prajurit yang tangguh di hadapan Tuhan. Itulah yang pertama, kunci yang pertama supaya kita menjadi prajurit yang tangguh. Kunci yang kedua adalah disiplin. Mengapa harus disiplin? Seorang atlet yang ingin meraih medali harus disiplin dalam latihan. Kedisiplinan dalam berlatih akan memacu keterampilan dan kekuatan sang atlet sehingga dapat bersaing dengan baik dalam gelanggang pertandingan. Begitu juga dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi prajurit Kristus harus yang tangguh. Kita harus disiplin melatih tubuh rohani kita. Dengan jalan kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita harus tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Pasti iblis akan lari. Kedisiplinan dalam berlatih juga akan meningkatkan stamina dalam bertanding. Hal ini serupa dengan kerohanian kita. Saudara, kedisiplinan secara rohani juga sangat mutlak diperlukan agar kita sanggup melawan si musuh kita, yaitu iblis. Ketika kita bermalas-malasan dalam membaca firman Tuhan, doa pribadi, mengikuti ibadah atau persekutuan dan lain sebagainya, maka kekuatan tubuh kita akan melemah. Maka dari itu jangan malas-malas. Kita harus terus kita tingkatkan membaca firman Tuhan, doa pribadi, mengikuti ibadah, ya, baik saat ini secara online, ikuti terus, dan persekutuan-persekutuan yang lain. Maka kita percaya tubuh kita tidak akan melemah, akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita dapat dengan mudah kalau kita lemah dikalahkan oleh tipu daya si iblis. Jangan mau kita dikalahkan oleh iblis dengan tipu dayanya.
Tetapi ketika kita melatih tubuh rohani kita dengan rutin dan disiplin setiap harinya, maka tubuh rohani kita akan semakin kuat, akan semakin tangguh, akan semakin besar dan semakin tangkas dalam menghadapi lawan kita, yaitu si iblis dan siasatnya. Ini saudara, kalau kita terus melatih tubuh rohani kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak mau dilemahkan, dilawan, ya, kita menjadi lemah karena siasat si iblis. Disiplin dalam beribadah akan memacu kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat menjadi prajurit Yesus yang tangguh dan kuat. Saudara, kita akan bersama-sama membaca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Buka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membacanya. Kalau sudah ketemu akan kita baca bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah yang kita lakukan. Jadi jangan kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, kebiasaan seperti kebiasaan orang-orang. Marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini. Itulah yang kedua, supaya kita menjadi prajurit Yesus yang tangguh. Yang ketiga, kita harus tekun. Mengapa harus tekun? Seorang petani menjalankan pekerjaannya dengan tekun. Banyak pekerjaan yang harus dilakukannya oleh petani itu, dari mempersiapkan lahan sampai kepada menuai hasilnya. Petani tekun melakukannya, saudara, walaupun panas terik atau bahkan hujan yang tidak menentu. Sang petani yakin bahwa apa yang dikerjakannya akan membuahkan hasil pada akhirnya. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, pekerjaan yang dia lakukan ini tidak membuat dia bosan. Karena dari pekerjaan inilah dia mendapatkan penghidupan bagi dirinya dan keluarganya. Dia senantiasa tekun menjalankan pekerjaannya, walaupun ditempa dengan panas terik tiap harinya, atau bahkan hujan yang tidak menentu. Mungkin juga gangguan hama yang dapat merusak tanaman dalam tanamannya dan sebagainya. Sang petani yakin bahwa apa yang dikerjakannya akan membuahkan hasil pada akhirnya. Saudara, itu yang dilakukan petani, tekun. Demikian juga halnya dengan kita. Kita harus tekun membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketekunan kita membangun kehidupan rohani yang kuat dan terus bertumbuh, pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang bisa memberkati orang lain. Kita akan terbentuk menjadi prajurit Tuhan yang kuat dan handal, siap menolong dan membantu setiap orang yang kesusahan atau yang sedang dalam masalah. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita fokus kepada Tuhan, disiplin dan tekun, membina hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus fokus, kita harus disiplin, dan kita harus tekun. Seperti tadi yang diibaratkan seperti prajurit, ya, seperti olahragawan, seperti petani yang begitu fokus, yang begitu disiplin, yang begitu tekun menjalankan semua tugas-tugas yang mereka lakukan. Demikian yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita semua, di tangan kita sudah ada roti dan anggur. Sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan membaca dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, roti dan anggur ini adalah suatu lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tetapi kita akan imani bersama-sama bahwa roti dan anggur yang turun dari surga ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan menyatu di dalam tubuh kita, sehingga kehidupan kita akan senantiasa bersama Tuhan, Tuhan bersama kita. Kehidupan kita selalu dipimpin Tuhan, selalu dipimpin oleh Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Kita akan angkat roti kita ke atas, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang membebaskan saya dari segala penderitaan, kemiskinan, kebangkrutan, dan kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah pelayanan saya. Diberkatilah pekerjaan saya, diberkatilah usaha saya, rumah tangga saya, keluarga saya, diberkatilah pergumulan saya dan kerinduan saya. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Kita bersama-sama akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan dosa saya, yang menebus dosa saya, yang mengampuni segala dosa saya.
yang menyelamatkan saya, yang melepaskan saya dari segala kutuk sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saya, kesehatan yang sempurna, kekuatan iman semakin bertumbuh, seluruh keluarga besar saya. Inilah darah Tuhan Yesus yang turun dari surga. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah secara online, bersama-sama kita menjalani perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi prajurit-Mu yang tangguh, menjadi prajurit yang tangguh, prajurit Kristus yang senantiasa siap untuk perang. Di dalam nama Yesus, jadikan kami senantiasa Tuhan, kami senantiasa melakukan firman, menjadi anak-anak-Mu yang terus fokus akan Tuhan, fokus akan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami akan terus disiplin Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan kami Tuhan senantiasa akan tekun untuk menjalani apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya pada saat ini Tuhan, kami sudah bersama-sama dengan Engkau. Engkau bersama kami di dalam tubuh kami melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, tubuh kami ini senantiasa akan terus dalam pengurapan ilahi-Mu, sehingga kami tetap kudus di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita terus akan layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Pekerjaannya, usahanya apapun diberkati, terus naik-naik dan tidak turun. Keluarga diberkati, rumah tangga, keluarga, anak-anak semua diberkati. Kesehatannya diberkati, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Pergumulannya Tuhan, Tuhan sendiri menjadi jawabannya. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan seluruh jemaat-Mu saat ini. Tuhan, mereka yang saat ini mengalami persoalan atau pencobaan, Tuhan sendiri yang datang kepadanya. Tuhan sendiri yang akan menguatkan iman mereka, supaya anak-anak-Mu terus di dalam menjalankan persoalan hidupnya, pencobaannya dalam bersama Tuhan, terus dikuatkan oleh Tuhan, sehingga semuanya akan diubah oleh Tuhan, dan terus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapa. Saat ini apa yang menjadi keperluan kebutuhan seluruh jemaat-Mu, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami hari ini, mulai pagi, siang hingga petang nanti. Segala aktivitas apapun yang seluruh jemaat melakukan, kami taruh di mesbah-Mu. Engkau campur tangan, Engkau memberkati, dan apapun yang diperbuatnya menjadi berhasil. Dan apa yang terjadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu hari ini, terjadilah kehendak-Mu. Kami akan melangkahkan kaki kami di hari yang baru ini bersama Tuhan, dan Tuhan bersama kami. Kami percaya Tuhan terus menuntun di dalam kehidupan kami. Dan semua doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu dan Tuhan memberkatimu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,